Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Cupang dalam berhubungan adalah istilah untuk menggambarkan tanda merah atau biru, bekas gigitan atau isapan pada tubuh yang dilakukan oleh pasangan. Walaupun bisa tingkatkan gairah seksual, aktivitas ini ternyata menyimpan sejumlah risiko. Lalu apa saja efek sampingnya dan bagaimana cara menghilangkan cupang? Nah, penasaran kan? Bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Pertama-tama, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan cupang? Cupang adalah bekas memar pada kulit yang muncul akibat sedotan atau tekanan kuat di area tertentu. Biasanya di leher, di dada, di area puting, atau di bagian tubuh lainnya. Bekas ini terbentuk karena pembuluh darah kecil atau kapiler pecah sehingga darah menggumpal di bawah kulit. Secara medis, cupang dikenal sebagai heike dan sebenarnya adalah bentuk ringan dari hematoma. Biasanya, cupang ini dianggap sebagai tanda kasih sayang atau kedekatan dalam hubungan. Tetapi ingat, tidak semua orang menganggap hal ini wajar atau sopan. Jadi, sebelum memberi atau menerima cupang, penting untuk memahami bahwa ini bukan sekedar masalah fisik, tetapi juga bisa berkaitan dengan norma sosial dan budaya di tempat tinggal teman-teman. Sebelum kita lanjut ke cara menghilangkannya, mari kita bahas dulu efek negatif yang bisa muncul akibat cupang. Penting diketahui, di bawah kulit terdapat pembuluh darah yang kecil yang disebut dengan pembuluh kapiler. Saat teman-teman melakukan cupang dengan penuh tenaga, hal tersebut dapat meningkatkan resiko pembuluh tersebut pecah, sehingga membuat kulit berwarna merah atau biru. Berikut beragam bahaya lainnya yang perlu teman-teman waspadai akibat cupang. Di antaranya, yang pertama, menimbulkan memar yang terasa nyeri. Adakah teman-teman pernah mengalami luka memar? Jika iya, bentuk tubuh yang mengalami luka memar tersebut akan terasa nyeri. Nah, begitu pula dengan memar yang disebabkan oleh cupang yang teman-teman lakukan kepada pasangan maupun sebaliknya. Kendati demikian, memar bekas cupang ini tidak memiliki bahaya serius. Hanya saja teman-teman akan merasa nyeri selama memar tersebut belum hilang. Efek samping dari cupang ini biasanya akan hilang dalam beberapa minggu. Yang kedua, menimbulkan bekas luka. Setelah memar, kemungkinan cupang dapat meninggalkan bekas luka, meski biasanya tidak permanen. Terkadang bekas luka bisa juga permanen. Hal ini biasanya disebabkan karena menghisap yang terlalu kuat menggunakan gigi atau mengobek bekas luka ketika sedang dalam masa penyembuhan. Bekas luka cupang ini biasanya kecil dan berada di tempat yang tidak terlalu mencolok. Selama penyembuhan, sebaiknya jangan mencabut kulit mati karena dapat memperparah atau menghalangi proses penyembuhan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terbentuknya jaringan parut, membuat kulit terlihat dan terasa berbeda dibandingkan kulit sebelum dicupang. Yang ketiga, menimbulkan perasaan malu. Tanda yang muncul pada kulit akibat gigitan cinta, terutama di bagian tubuh yang sulit ditutupi, seringkali dapat mempengaruhi rasa percaya diri. Apalagi aktivitas teman-teman menuntut untuk bertemu dengan banyak orang. Malu sepertinya jadi hal yang akan teman-teman rasakan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga akan menjadi bahan penggunjingan orang-orang di sekitar teman-teman. Ingat, tanda cinta ini tidak bisa hilang secara instan. Perlu waktu beberapa hari, bahkan beberapa minggu, sampai memar bekas ciuman cupang akan benar-benar hilang. Yang keempat, menularkan virus herpes.
Tidak ada yang tahu apa yang tengah dialami oleh orang lain, termasuk pasangan teman-teman sendiri. Jika ternyata pasangan sedang terserang virus herpes, melakukan ciuman cupang dengan pasangan teman-teman bisa menyebabkan tertular virus tersebut. Seseorang yang sedang menderita herpes memang disarankan untuk tidak melakukan segala bentuk kontak fisik dengan orang lain guna mencegah penularan virusnya. Yang kelima, menyebabkan stroke ringan. Seperti dikutip dari Daily Mirror, seorang wanita berusia 44 tahun di Selandia Baru bernama Maori menjadi korban keganasan cupang. Pasca mendapatkan ciuman cupang dari sang kekasih, dikabarkan darah menggumpal di bagian leher wanita tersebut. Pada akhirnya, hal tersebut membuatnya terserang stroke ringan dan menderita kelumpuhan pada lengan dan tangan kirinya. Pada dasarnya, setiap gerakan kuat dan mendadak yang terjadi di leher seperti bersin, batuk, dan tak terkecuali ciuman cupang dapat menyebabkan kerusakan pada arteri karotid berupa robekan dan cedera. Hal tersebut akan membuat darah membeku dan tidak bisa mengalir ke otak. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya stroke. Nah, jika teman-teman sudah terlanjur memiliki cupang, apa yang bisa teman-teman lakukan untuk menghilangkannya? Berikut beberapa cara efektif. Yang pertama, kompres dingin. Tempelkan sendok dingin atau kain yang dibasahi air dingin ke area cupang selama 10-15 menit. Ini membantu mengurangi pembengkakan dan mempercepat penyembuhan. Yang kedua, kompres hangat. Setelah 2 hari, gunakan kompres hangat untuk meningkatkan aliran darah ke area tersebut. Ini akan membantu memecah darah yang terperangkap di bawah kulit. Yang ketiga, pijat lembut. Dengan jari, pijat area cupang secara perlahan dengan gerakan melingkar. Ini membantu darah yang terperangkap menyebar lebih cepat. Yang keempat, gunakan produk perawatan kulit. Krim Armeca atau salep vitamin K dapat membantu mempercepat proses penyembuhan. Yang kelima, concealer atau make up. Jika teman-teman butuh solusi cepat untuk menutupi cupang, gunakan make up yang sesuai dengan warna kulit teman-teman. Tetapi ingat, ini hanya solusi sementara. Yang keenam, mengoleskan lidah buaya. Lidah buaya dipercaya ampuh untuk menghilangkan bekas ciuman cupang. Cukup oleskan gel di lidah buaya di area kulit yang terdapat bekas cupang. Diamkan selama sekitar 10 menit, lalu bilas hingga bersih. Cara ini hanya efektif untuk memar bekas ciuman cupang yang baru saja muncul. Yang ketujuh, menggunakan bagian dalam kulit pisang. Teman-teman juga bisa memanfaatkan bagian dalam kulit pisang sebagai cara menghilangkan bekas cupang. Caranya, oleskan bagian tersebut di area kulit yang dicupang. Diamkan selama 30 menit. Kemudian bersihkan. Untuk hasil maksimal, lakukan cara ini sebanyak 2-3 kali dalam sehari. Dan yang terakhir atau ke-8, biarkan waktu yang menyembuhkan. Secara alami, cupang akan memudar dalam waktu 7-14 hari. Jadi bersabarlah. Jadi sekarang teman-teman tahu apa itu cupang, efek negatifnya, dan cara menghilangkannya. Ingat, cupang mungkin terlihat sepele, tetapi dampaknya bisa lebih besar dari yang kita kira, terutama dalam hal kesehatan dan persepsi sosial. Oke, seperti itu saja pembahasan cupang. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, always be happy, sampai jumpa, dan have a nice day.